Ya, assalamualaikum semuanya. Halo. Ya, kita akan membahas soal ONMIPA tahun 2017. Bidang analisis real, oke? Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nomor 1. Diberikan fungsi tak nol f dari D ke R dan G dari D ke R dengan D subset dari R. Sedemikian sehingga Gx per Fx kecil sama dari 1 untuk setiap X elemen D. Berilah contoh fungsi f dan g yang menunjukkan bahwa belum tentu berlaku suprimum gx kecil sama dari infimum fx di x-nya di d ya. Nah, langsung saja kita kerjain. Fungsi f dan g itu sangat banyak. Karena diminta cuma contoh, maka tinggal kita berikan aja contohnya. Logika gampangnya, itu kan gx per fx kan kecil sama 1 untuk setiap x elemen d. Maka gx kecil dari fx untuk setiap x elemen d. Pilih saja grafik fx yang tak nol di kuadran 1. Maka ilustrasinya sebagai berikut. Nah, fx-nya kayak gitu. Maka ini kan memenuhi semuanya. Nah, itu kan graf fx sama dengan x tambah 3 dan gx-nya sama dengan x. Itu kan memenuhi suprimum fx, infimum fx lebih kecil dari suprimum gx. Jadi, sebagai contoh, itu bisa jadikan contoh. Terima kasih. Nah, kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini sedikit agak rumit ya. Limit n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat n tambah 2 per n pangkat n tambah sampai n per n pangkat n. Nah, langsung saja. Diingat dulu ada rumus limit n menuju tak hingga dari 1 tambah x per n pangkat n sama dengan e pangkat x. Nah, di soal tadi kan 1 per n, 2 per n per n. Kita jadikan bentuknya x per n. Gimana caranya? Yang satu itu bisa menjadi 1 ditambah n kurang 1 per n. Yang nomor 2 per n-nya 1 tambah n kurang 2 per n. Yang n per n-nya jadi 1 aja. Seperti itu. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Seperti itu jadinya. Jadi itu kan limitnya e pangkat minus 1 tambah e pangkat minus 2 sampai 1 kan gitu. Untuk n menuju tak hingga gitu. Nah, atau kita bisa hampiri jadi limit tak hingga dari 1 tambah e pangkat minus 1 sampai ya seperti itu deh. Karena n menuju tak hingga. Nah, itu kan seperti deret geometri dengan rasio e pangkat minus 1. Ya, hasilnya pasti 1 per 1 kurang e pangkat minus 1 dong. Nah, sama-sama dikalikan dengan e, dapatlah hasilnya. Jadi hasilnya e per e minus 1 ya. Nah, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini, jika barisan bilangan real a n positif ya, memenuhi sigma n-nya kecil dari tak hingga, maka limit n menuju tak hingga dari n pangkat minus 1 dari sigma akar ak kuadratnya adalah berapa gitu. Nah, langsung saja ya, karena barisan an-nya adalah barisan bilangan real positif, maka an itu pasti monoton naik dong. Karena an monoton naik, dan sigmanya terbatas atau ada nilainya, maka barisan an itu konvergen. Nah, karena soal ini isian singkat, kita trikkan aja. Kita trikkan dengan memilih barisan an yang konvergennya ke 0. Dan sigma akar an itu ada, gitu. Misalkan aja barisan an itu sama dengan 1 per n pangkat 4. Kenapa aku memilih 1 per n pangkat 4? Karena aku tahu nilai bahwa sigma akar an itu berapa gitu. Yaitu nanti hubungannya ke barisan Euler gitu, yang hasilnya pi kuadrat per 6. Sehingga limit yang dicari itu limit sigma akar ak yang dikuadratin, gak usah dimasukin n-nya dulu ya. Maka sama dengan limit 1 per k kuadrat kan, gitu. Limit dari sigma 1 per k kuadrat sama dengan pi kuadrat per 6 yang dikuadratkan sama dengan pi pangkat 4 per 36 ya. Nah, limit n pangkat min 1, jadi limit yang dicari oleh soal itu sama dengan limit yang tadi, yang pi pangkat 4
per 6 pangkat 2 per limit n. Yaitu limit konstanta kan ya konstanta itu sendiri kan, dibagi dengan limit n. Maka konstanta per tak hingga limitnya, maka limitnya sama dengan 0. Gitu. Jadi hasilnya sama dengan 0. Nah, kita masuk ke nomor 4. Deret fungsi ya. Deret fungsi sigma yaitu yang ditanya konvergen kemana dengan interval konvergensi apa gitu. Nah, itu kan pertama sekali kita buka aja dulu sigmanya. Jadinya min E kuadrat per 1 kurang E pangkat 3 per 2 tambah, ya bisa dilihat sendiri. Nampaknya X-nya bisa dikeluarin ya. Jadi X dikali X kurang X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4 dikurang ya seterusnya gitu. Nah, itu kan yang dalam kurungnya mirip seperti deret 1 per 1 kurang X yang diintegralkan. Makanya kalau kita tahu deret ln 1 tambah X, mungkin langsung tahu jawabannya. Bagi yang belum tahu, mungkin kita bisa mencacahnya dari 1 per 1 kurang X terlebih dahulu. Nah, itu 1 per 1 kurang X, ya seperti itu. Maka 1 per 1 tambah X-nya sama dengan 1 kurang X tambah kuadrat, ya gitu. Ya, dari sini kita integralkan. Akhirnya hasil integralnya sama seperti yang dalam kurung tersebut. Maka kita ganti saja yang dalam kurung tersebut dengan integral 1 per 1 tambah X dx. Maka daerah konvergennya yaitu X ln 1 tambah X. Karena kita sudah tahu daerah konvergennya yaitu X ln 1 tambah X, maka kita cari lagi interval konvergensinya. Suatu deret dikatakan konvergen jika rasionya kecil, mutlak rasionya kecil dari 1. Dengan rasionya limit AN tambah 1 per AN. Nah, sekarang kita perhatikan rasio limit AN tambah 1 per AN sama dengan limit, ya seperti itu, sama dengan min NX per N tambah 1 sama dengan min X. Deret konvergen jika mutlak rasionya kecil dari 1. Maka hasil tadi min X sama dengan mutlak X kecil dari 1. Nah, sekarang kita uji selang tutupnya. Untuk X sama dengan minus 1, maka deret 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 sampai seterusnya. Ini merupakan deret harmonik, yang mana deret harmonik tersebut adalah bukan konvergen, yaitu divergen. Jadi min 1 bukan termasuk daerah konvergensinya. Sekarang kita coba untuk X-nya sama dengan 1. Untuk nilai X yang sama dengan 1, maka deretnya 1 kurang 1 per 2 tambah 1 per 3 kurang seterusnya. Ini merupakan deret harmonik ganti tanda. Kalau deret harmonik berbeda dengan deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda yaitu deret yang konvergen. Sehingga 1 merupakan daerah konvergensinya. Sehingga hasil daerah konvergensinya yaitu selang buka min 1 sampai 1 tutup. Ya, daerahnya situ. Jadi, yaitu konvergennya ke X ln 1 tambah X. Dan daerah interval konvergensinya selang buka min 1 sampai 1 tutup. Terima kasih ya. Kita lanjut ke video selanjutnya untuk pembahasan nomor 5 sampai nomor 8 ya.